Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi. Ini yang sudah yang ke-7 dan tema yang kita angkatkan adalah pemuliaan atau glorification by faith ya. Kita sudah tahu uraian Paulus dalam kitab Roma ini tentang keselamatan, bahwa kalau orang mau selamat, dia harus mencapai kebenaran Elohim. Standar ya, suatu standar lah ya, kebenaran Elohim. Sebenarnya ada Elohim sendiri. Untuk manusia mencapainya, baru dia bisa selamat. Tapi karena manusia tidak bisa melakukannya dengan perbuatan, maka Tuhan menyatakan suatu ya kebenaran untuk mencapai kebenaran Elohim dengan iman. Istilahnya dari iman kepada iman ya, kita tahu itu. Kemudian Paulus menguraikan bahwa keselamatan yang dimaksud ini ada 3 ya. Pembenaran karena iman, artinya dosa-dosa kita dibasuh oleh darah Yesus ya. Kedua, pengudusan karena iman juga, yaitu tadi kita diabdikan kepada dosa dan kepada di bawah hukum Taurat. Sekarang kita pindah diabdikan kepada kebenaran ya, dan di bawah kasih karunia. Nah, yang ketiga ini yang kita akan bicarakan hari ini, pemuliaan ya, glorification ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu meringkas dulu sebentar, karena ini trilogi keselamatan ini sangat penting ya, karena selama ini hanya ditekankan satu saja, pembenaran karena iman ya. Tapi bicara pengudusan kurang, apalagi pemuliaan ini ya, sangat kurang dalam dunia kekristenan dibicarakan. Jadi simbol-simbol yang digunakan ya untuk pembenaran karena iman itu darah Yesus membasuh segala dosa-dosa. Kemudian kalau pengudusan itu salib, karena salib itulah yang membuat seseorang mati bagi dosa, manusia lamanya mati dan dia menjadi milik orang lain, milik kebenaran. Dan yang ketiga ini adalah roh. Nah ini dia ya, pemuliaan itu selalu Paulus mengaitkannya dengan roh. Ini makanya soal pemuliaan ini, glorification ini, Paulus menggunakan satu pasal ya, untuk pasal 8 untuk menjelaskan itu glorification. Ada beberapa hal yang kita harus pahami dulu sebelum kita masuk kepada apa sih maksudnya glorification itu. Ya, kita yang pertama harus tahu mengenai istilah yang Paulus gunakan di pasal 8 ini, daging ya. Nanti kita harus tahu itu. Kedua, kita harus tahu juga apa yang dimaksud Paulus dengan hukum dosa dan hukum maut. Nanti ada lawannya, hukum roh ya. Ketiga, kita harus tahu fungsi tubuh ini ya. Hukum roh ya dengan tubuh, roh dengan tubuh lah ya. Karena begini, glorification itu artinya pembebasan tubuh. Nanti kita lihat itu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa kalaupun kita sudah mengalami pembenaran karena iman, pengudusan karena iman, tubuh kita masih ada di dalamnya kuasa dosa. Perhatikan ini ya, saya ambil kesimpulan dulu supaya kita nanti jangan salah ya. Pasal 7 ayat 26 ini kesimpulan cerita mengenai pengudusan. Jadi katanya, ini kesimpulan Paulus nih. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya begini, dengan manusia baruku aku melayani Tuhan. Karena memang hanya manusia baru itu yang bisa, kalau Paulus mengistilahkan akal budi di sini. Tapi tubuh insaniku tetap melayani hukum dosa. Mengapa? Karena memang hukum dosa tetap ada dalam tubuh. Tapi bukan berarti orang kudus harus terus berdosa. Nah, nanti dalam pemuliaan ini dijelaskan Paulus untuk melepaskan ini. Orang kudus harus terus dipimpin roh.
supaya dia jangan jatuh kembali ke dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhnya. Ya, itu sebabnya mari kita melihat ya. Istilahnya satu dulu, daging dulu. Ya, ini istilah daging ini, ya istilah Ibrani itu basar itu 270 kali, itu tidak terlalu punya makna teologis lah. Ya, itu banyak yang dimaksud itu tubuh binatang atau tubuh manusia. Ya, tapi dalam perjanjian baru ini istilah Yunaninya sar. Itu munculnya 147 kali ya. Ini pun maknanya tergantung konteksnya nanti ya. Tapi yang jelas yang akan kita pelajari ini khususnya kemunculan sar atau daging ini di kitab Roma. Nah, karena Paulus sendiri ini, bagi Paulus dia punya makna teologi tertentu ini kalau dia pakai istilah daging itu. Ini yang paling banyak menggunakan istilah daging ini, sar ini adalah Paulus, ada 91 kali dalam perjanjian baru gitu ya. Pengertiannya kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan flesh itu daging diterjemahkan 33 kali. Setelah itu sinful nature, sifat dasar yang berdosa, itu diterjemahkannya 23 kali. Kemudian tubuh, ya ada itu 20 kali. Juga kemanusiaan, human, 3 kali, atau people 3 kali. Nah, kita akan belajar yang di surat Roma ini, kemunculan daging di surat Roma ini, karena di sini Paulus secara umum lah ya, pengertian ini penggunaan teologis secara teologi, penggunaan dengan pemaknaan teologi ini dari Paulus ini tentang daging ini menunjukkan bahwa daging adalah suatu keinginan atau ekspresi dari hukum dosa itu. Makanya daging di sini menunjukkan kepada kemanusiaan yang dikuasai oleh hukum dosa. Itu daging dalam pengertian Paulus ya. Jadi bukan tubuh ini yang terutama yang dipakai di Roma di pasal 8 khususnya ini ya. Yang akan kita bahas. Coba dulu kita lihat kemunculan daging di pasal, khususnya pasal 8 Roma ini ya. Atau dalam surat Roma itu aja lah ya. Ini dalam Roma pasal 7 dulu kita mulai ya, ayat 5 itu. Sebab waktu kita, ini saya pakai elai ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa. Jadi daging itu dijelaskan juga di sini dalam konteks ini. Apa maksudnya? Yaitu hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat ya. Kemudian pasal 7 ayat 14-nya dikatakan bahwa sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Apa maksudnya? Oh jelaskan. Terjual di bawah kuasa dosa. Jadi daging itu artinya kemanusiaan kita yang di dalamnya, dalam tubuh kita ada hukum dosa. Yang mendorong kita untuk kuasa ya. Yang mendorong kita melakukan bahkan yang kita tidak inginkan. Kita didorong oleh kuasa dosa itu. Ya, ini maksudnya. Kemudian kita baca lagi di sini Roma pasal 8 ya. Ya, ini pasal 8 ini munculnya, kalau kita baca dulu semua, tapi yang menurut ini aja yang terkait dengan sifat makna teologis yang dimaksud Paulus sinful nature itu ya. Roma pasal 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara perhatikan di sini ayat ini. Orang yang hidup dikatakan di sini menurut daging, yang diganggu itu pikirannya. Dikatakan di sini pikirannya atau memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kita tahu daging itu artinya hawa nafsu dosa. Jadi kalau orang hidup menurut daging, pikirannya terarah kepada hawa nafsu itu. Ya hawa nafsu manusia ya, keinginan daging, hawa nafsu mata, ya hawa nafsu untuk soal makan minum juga, soal cinta uang, soal semuanya itu ya hawa nafsu manusia. Pikiran kita diarahkan ke situ. Kalau hidup menurut daging, ya. Jadi ingat ya, daging mempengaruhi pikiran. Ya. Kemudian
Mereka yang hidup menurut roh, ini dalam surat Roma ini Paulus membanding-bandingkan daging dengan roh. Orang yang hidup menurut roh memikirkan, jadi pikirannya, hal-hal yang dari roh. Yang dari roh itu ya, kerajaan surga bukan soal makanan, minum, pakaian, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan sebagainya. Memikirkan perkara-perkara di atas ya. Di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Bapa, yang memikirkan tentang kerajaan surga. Gitu. Ini pikiran ya. Jadi kalau orang hidup menurut roh, pikirannya ke atas. Kalau orang hidup menurut daging, pikirannya ke bawah, kepada hawa nafsu. Ya. Kemudian, Roma 8 juga ini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Saudara perhatikan di sini, ini definisinya keinginan daging itu adalah maut. Death itu artinya yang upah dosa itu ya. Maut ini saudara jangan membayangkan itu kuburan ya. Kita tahu bahwa ketika manusia makan buah pohon itu, manusia divonis oleh Tuhan engkau akan mati. Istilah Ibraninya mut tamut. Artinya engkau akan mendapat jenis hidup yang namanya maut, yang pada gilirannya maut ini, orang yang menjalani hidup maut ini akhirnya akan mati dia secara fisik. Jadi yang dimaksud ini keinginan daging adalah maut. Jadi yang kalau orang itu hidup di dalam keinginan daging, itulah dia maut. Maut itu selalu memikir jenis hidup maut ini jenis hidup ya. Jenis hidup maut itu inginnya hawa nafsu itu, keinginannya. Nggak ada yang lain ya. Jadi kalau ditanya orang, apa sih maut? Maut itu keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Ya keinginan hawa nafsu dosa itu. Ya. Jadi itulah jenis hidup yang kita dapat ketika kita lahir ke dunia ini. Ya. Kita nggak mungkin cari Tuhan. Makanya kita bilang tak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tak ada seorang pun yang bikin baik dan sebagainya. Karena memang jenis hidup kita keinginan daging, keinginan hawa nafsu dosa yaitu. Ya. Jadi gampang sekali kalau ditanya orang maut itu apa? Jangan bilang maut itu kematian fisik, belum begitu. Maut itu di sini yang dimaksud jenis hidup yang adalah keinginan daging. Kalau ditanya orang keinginan daging apa? Itulah keinginan dosa, keinginan hawa nafsu dosa. Ya, oke. Kita lanjut lagi dulu. Beberapa ini masih ada ini. Ya, Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, iya. Kalau kita hidup dalam daging, dikatakan di sini kita hidup di dalam perseteruan, artinya permusuhan dengan Allah. Ya, permusuhan di sini artinya tidak mungkin bisa berkenan. Orang yang hidup dalam daging tidak berkenan. Nah, tapi jangan salah ya. Daging ini yang kita dapat ini atau maut ini yang kita dapat ini berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi daging bisa berbuat baik, tetap motivasinya memuliakan diri sendiri. Orang yang hidup dalam daging bisa memberikan sedekah, tapi tentu untuk kemuliaan dirinya. Orang yang hidup dalam daging bisa datang ke gereja hari Minggu ya, ngasih perpuluhan, ngasih apa-apa, tapi semua tujuannya ada udang di balik batu, istilahnya begitu lah ya. Jadi bisa nggak khotbah orang yang hidup dalam daging? Sangat bisa sekali khotbah. Karena khotbah itu kan membutuhkan paling ya pengetahuan lah ya, Alkitabnya belajar dulu baik-baik, mungkin kefasihan lidah dan sedikit juga rada kocak dan sebagainya, itu udah bisa. Udah gitu kalau penampilannya bagus, udah lebih bagus lagi, ya. Apalagi latar belakang misalnya dari artis atau apa, udah lebih bagus lagi, ya. Bisa nggak khotbah dengan dalam daging? Bisa, tapi tujuannya tentu hawa nafsu. Barangkali ingin dipuji, ya toh? Barangkali cari kemuliaan manusia, cari jabatan, atau cari duit. Bisa, sangat bisa sekali, apalagi dalam dunia kekristenan. Ya, saat ini hanya COVID inilah yang menghalangi ya untuk itu enggak terlalu apalah. Tapi bisa sekali orang yang hidup dalam daging
mulai dari doa, baca kitab, khotbah, datang ke baktian, perpuluhan, buah sulung, liturgi ini itu bisa sekali. Sekolah teologi bisa nggak? Wah, ya sangat bisa. Kalau sekolah teologi nggak masuk di UI, ITB apa semuanya, udah kita teologi saja. Bisa dalam daging. Jadi saudara jangan salah juga memandang daging. Seolah-olah daging itu ya hawa nafsu dosa, ya percabulan, perzinahan, pembunuhan, pencurian. Enggak itu. Enggak selalu itu. Karena yang kita makan, manusia makan itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi orang yang hidup dalam daging bisa berbuat mirip dengan orang yang hidup dalam roh. Mirip. Ya. Nah itu hanya karunia roh itu yang nanti bisa membedakan, kamu mengerjakannya ini dalam daging gitu. Ya, hanya orang-orang yang diberi karunia membedakan itu yang bisa nanti tahu dia. Oke. Roma 8 ayat 8 juga. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, termasuk khotbah yang dalam daging itu. Ngasih perpuluhan dalam daging. Perpuluhannya pun sudah salah ajarannya, udah gitu ngasihnya dalam daging lagi, udah double itu. Semuanya lain nggak berkenan, ya. Nah, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, apalagi nih yang ini satu lagi nih. Roma 8 ayat 13. Satu lagi lah ini ya. Dikatakan di sini, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Secara fisik mati ya, secara di hadapan Tuhan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, gimana caranya mematikan ini hukum dosa yang di dalam tubuh? Tak bisa cara lain kecuali kita hidup di dalam roh. Tak bisa. Kita tidak mampu. Kalau kita sendiri sifatnya daging, bagaimana kita melawan diri kita sendiri? Tidak bisa. Kita harus minta pertolongan. Itulah nanti datang roh itu. Ya, hukum roh dikatakan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Oke, cukup dulu. Poin mengenai daging ini ya di pasal Roma. Jadi sudah kita bisa sedikit bayangkan kalau Paulus mengatakan daging di dalam surat Roma, khususnya ini pasal 8, itu maksudnya hawa nafsu dosa atau kuasa dosa yang ada dalam tubuh yang mempengaruhi pikiran, satu. Kedua, mempengaruhi keinginan, ya, karena keinginan daging itu kan. Bahkan seluruh kemanusiaan itu dipengaruhi, termasuk perbuatan baik itu, ya. Oke, ini poin pertama. Kayaknya nggak bisa kita selesaikan ini yang dua. Ini poin kedua, satu lagi aja lagi, ya. Nanti kita sambung besok untuk poin yang tubuh ini, ya. Karena glorification itu nanti terkait dengan tubuh, ya. Karena kita bagaimana penyelesaiannya? Karena tubuh ini tetap ada di dalamnya, dalam tubuh itu kuasa dosa. Dia tidak selesai baik dengan pembenaran oleh iman, itu perbuatan dosanya yang diselesaikan. Pengudusan itu cuma artinya kita hidup tidak lagi mengikuti kuasa dosa dalam tubuh kita. Kita hidup bisa mengikuti pimpinan roh. Tapi bagaimana tubuh ini? Tetap dia masih akan mati kan? Karena itu udah vonis Tuhan. Nah, barulah pemulihan ini akan menyelesaikan itu. Yaitu ketika kita dibebaskan dari tubuh ini dan mendapat tubuh yang baru. Nah, itu kayaknya besok kita bicarakannya. Hari ini kita satu poin lagi lah mengenai ayat pasal 8, ayat yang kedua ini terutama, ya. Ayat 1-2 lah ya. Ini dulu ya kita bahas sebelum nanti kita ambil kesimpulannya dulu sebentar, ya. Jadi saya baca dulu pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ini terjemahan penghukuman bisa berarti kelemahan. Tidak ada lagi kelemahan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, bukan ada dalam daging ya, itu yang tadi. Kalau dalam daging sudah pasti semuanya hanya hawa nafsu dosa aja, termasuk perbuatan baik yang self-centered itu.
berpusat kepada diri. Jadi ayat 2, roh ini hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi begini artinya. Saudara tahu hukum itu artinya apa? Hukum itu artinya sebenarnya generalisasi. Misalnya saya beri contoh hukum gravitasi lah. Gaya tarik bumi itu hukum. Kenapa dibilang hukum? Karena setiap orang melempar benda ke atas pasti ditarik bumi. Entah dia kerjakannya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dimanapun dia kerjakan itu, lempar batu ke atas selalu jatuhnya ke bawah. Ya, generalisasi itu artinya secara general dimanapun pasti terjadinya begitu. Jadi kalau hukum dosa, hukum maut itu apapun kondisinya, dimanapun dia selalu begitu terus. Ya, kalau orang dikuasai hukum dosa selalu berbuat dosa, dimanapun, kapanpun, siapapun, ya pokoknya selalu lah ya, karena udah hukum. Ya. Demikian juga dengan life ini. Ini dikatakan roh yang memberi life. Life ini di sini joy. Nah inilah makanya. Maut itu lawannya joy, life ya. Maut itu lawannya bukan kematian fisik dulu, bukan, itu nanti. Memang orang yang menjalani maut, jenis hidup ini akan berakhir kepada kematian fisik. Tapi lawannya daripada maut ini hidup. Yang Yesus katakan Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup inilah yang dilambangkan dengan pohon kehidupan di Taman Eden itu. Jadi lawannya daripada maut adalah hidup, joy. Ya. Bagaimana caranya melawan hukum ini? Ini hukum maut dan hukum dosa ini. Karena dosa dengan adanya dosa datang maut. Ini sama jadinya, dianggap ini hukum dosa, hukum maut. Gimana caranya lawannya? Harus ada hukum lain yang lebih kuat daripada hukum ini, yang mengalahkan hukum ini. Saya beri contoh. Orang kalau jalan di atas air pasti tenggelam. Kenapa? Karena ada hukum. Itu apa ada kalau hukumnya? Kalau setiap orang yang masa jenis ya, berat jenis ya, yang berat jenisnya lebih dari 1, ya pasti tenggelam. Karena ada hukum apa itu namanya tuh. Pokoknya ada hukumnya lah ya. Kenapa setiap orang yang jalan atau benda apapun yang berat jenisnya itu lebih dari 1 pasti tenggelam. Karena berat jenis air kan 1. Nah, itu hukum. Tapi kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Padahal dia berat jenisnya jelas lebih dari 1. Karena ada hukum lain lagi yang Yesus jalani. Ya entah kita bilang hukum roh boleh, hukum mujizat boleh. Pokoknya ada satu hukum lain yang melawan hukum yang ada ini. Jadi kita ini sekalipun ya di dalam tubuh kita selama-lamanya ini, selama tubuh ini ada ini, selalu ada hukum dosa dan hukum maut. Tapi kita bukan berarti harus menjalani hukum dosa dan hukum maut, karena sudah ada hukum roh. Siap orang yang anak-anak, benar-benar anak Tuhan, benar-benar percaya Yesus, dia dapat roh itu, hukum roh. Ini karena ada hukum lain yang lebih kuat atau lebih tinggi daripada hukum dosa dan hukum maut, jadi kita bisa berjalan dalam hukum roh. Tapi kalau kita mulai congkak barangkali, mulai sombong lagi, nah itu seringkali kecongkakan, kejatuhan itu biasanya kejatuhan kita kembali terperosok kepada dosa-dosa lama itu karena kecongkakan biasanya itu. Pikiran kita tanpa sadar congkak. Barangkali ada orang muji kita, barangkali ada sesuatu kita dapatkan, kita mulai merasa begini kan. Busung dada. Udah nggak lama lagi, sebentar lagi kita akan jatuh kembali kepada dosa-dosa semula. Karena hukum dosanya ada di dalam tubuh tetap. Tapi selama kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, nantiasa bersandar kepada roh, nggak harus kita ngikutin. Bukan berarti dia tidak ada. Saya bilang singanya ada di dalam. Ini di dalam tubuh ini ada singanya. Ya. Ada, tapi dia inaktif kalau kita hidup berjalan dalam roh. Jadi bukan hukum dosa, hukum maut itu dimatikan. Enggak, ada dia terus di situ.
Hanya kita sedang menjalani hukum roh, hukum yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Jadi kurang lebih pengalaman orang Kristen itu begitu. Kalau dia sedang berjalan dalam hukum roh, wah, dia senang doa, baca Alkitab, senang yang mikirkan yang ini, muji Tuhan, senang melayani sang ini. Awal-awal orang Kristen begitu ya. Nanti kalau dia sedang karena satu dua hal, karena kesombongannya, karena apa, dia jatuh ke dalam hukum dosa dan hukum maut, waduh, dia akan bahkan bisa bikin jahat lebih daripada sebelum dia bertobat. Ya, tapi disinilah kita belajar bertumbuh, karena ini karena iman ya, dari iman kepada iman. Jadi kalau imannya makin bertumbuh, kita pun makin berjalan di dalam hukum roh. Gitu loh. Ini hanya keselamatan hanya sampai sini ya. Jangan harap hukum dosa dan hukum maut itu dicabut. Dulu lah awal-awal jadi Kristen saya ingin cabut nih. Dicabut tuh nggak bisa makin ketanam kayaknya. Ya, bukan dicabut, tapi dengan cara kita ngejalanin hidup yang lain, hukum yang lain. Hukum dosa, hukum maut tetap lengket dalam tubuh ini. Sampai nanti ya besok ya kita bilang glorification itu. Pembebasan tubuh. Oke lah, kita ambil kesimpulan dulu sebentar ya. Sebenarnya ini kesimpulannya mau keyakinan iman ya, tapi karena kita masih 2 poin, ya kesimpulannya bagaimana jalan keluarnya terhadap melawan hukum dosa, hukum maut yang ada dalam tubuh. Jangan dilawan, jangan disiksa tubuh ini, jangan dipakai kemauan, nggak bisa. Kita harus menjalani hukum yang baru, itulah dia hukum roh. Belajarlah berjalan di dalam hukum roh. Kalau Paulus bilang, kalau kamu menjalani hidup dalam roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi kuncinya jangan saudara lawan, jangan biarpun kekuatan apapun, solusi apapun, bikin di agenda saya tidak mau jatuh lagi dalam apapun, nggak bisa. Tetap jatuh lagi. Kenapa? Karena hanya hukum roh itu aja. Jadi belajarlah rendah hati di depan Tuhan, berjalan dalam roh, ikutin ya. Oke, ini dulu, sampai besok kita sambung lagi ya mengenai glorification. Haleluya, amin.